Oke. Kita lanjutkan lagi ya. Tadi bahas mengenai lam ta'rif ya, sudah selesai. Kemudian kita sekarang masuk ke dalam lam yang berikutnya, yaitu lam fi'il. Nah, lam fi'il. Apa kata mu'alif ya? Dan bacalah dengan izhar seluruh lam fi'il. Jadi lam fi'il apa? Yaitu lam yang ada pada kata kerja. Ya. Nah, di contoh ini yaitu dia yang dihukumi dengan izhar. Ya, kul na'am sama kulta sama iltaqo. Tapi nanti ada pengecualian, yaitu ketika bertemu dengan lam dan ro, maka dia mesti diidghamkan. Dia mesti diidghamkan. Ya, dia mesti diidghamkan. Nah, maka ini kurang lebih penjelasannya. Ya, lam fi'il ya, lam sakinah yang berada pada kata kerja, baik kata kerja bentuk lampau, fi'il madi, atau fi'il mudhari, kata kerja bentuk sekarang dan akan datang, atau fi'il amr, kata kerja perintah, baik dia berada di tengah atau akhir kata. Nah, ini yang disebutkan oleh Asy-Syaikhah. Nah, ini Asy-Syaikhah nih, perempuan ini. Dr. Su'ad Abdul Hamid. Bukan laki-laki, ini perempuan. Beliau menulis punya kitab Taisur Rahman fi Tajwidil Quran. Contoh yang dalam fi'il madhi, iltaqo, arsalna, ya. Kalau dalam fi'il mudhari, yaltaqiyan, yalmizun. Kalau dalam fi'il amr, qul huwallah fa'alqih. Nah, ini contohnya. Terus kemudian lam fi'il ini dia juga bisa diidghamkan secara sempurna. Idghamnya idgham kamil. Kalau setelahnya adalah huruf lam dan ba. Ya. Contoh, qul na'am, qulna, iltaqo. Ya, kemudian berikutnya qur rabbi. Qul la as'alukum rabbi ja'alli. Ya. Wa yaj'al lakum. Nah, ini contoh-contoh lam fi'il yang dia dibaca dengan idgham atau yang dihukumi dengan idgham. Begitu. Nah, kenapa dia dibaca idgham ya? Karena kesamaan makhraj lam dan kedekatan makhraj lam dengan ro. Lam sama sama, lam sama ro dekat. Nah, walaupun pada bab ini Imam Jamzuri hanya menyebutkan dua jenis lam tadi ya. Nah, ini tadi ya yang sudah dibacakan di awal, kita tambahkan gitu ya. Bahwasanya ada hukum-hukum atau jenis-jenis lam yang lain yang terdapat pada Al-Qur'an ya. Jadi kita sudah bahas 3 ya. Lam ta'rif termasuk lam zaidah lazimahnya tadi. Terus kemudian ada lam fi'il. Nah, sekarang 3 berikutnya lagi tinggal. 3, 4 ya. Berikutnya adalah lam harf atau lam harfiyah. Lam harf. Apa itu? Yaitu lam sakinah yang terdapat pada 2 huruf. Atau ini sering disebutnya lam halbal. Nah, gitu. Sebagaimana yang disebutkan oleh ya Syekh Dr. Su'ad Abdul Hamid dalam kitab Taisur Rahman fi Tajwidil Quran. Hukumnya apa? Hukumnya dibaca izhar kalau bertemu bukan dengan lam sama ro. Tapi kalau bertemu dengan lam sama ro, maka dia jadi idgham. Contoh ya, bal aktsaruhum, maka dia adalah lam harf, lam harfiyah ya.
Terus di dalam hal fi zalika. Ini cuma dua gampang. Hal atau bal. Ya. Dibaca dengan izhar. Terus berikutnya dia dibaca dengan idgham. Ya, dibaca dengan idgham. Kalau ketemu huruf lam dan ro. Ya. Kalau bertemu lam dengan ro. Kecuali di riwayat kita, di jalur periwayatan kita yang ada di dalam surah Al-Mutaffifin contohnya, dia tidak bisa dibaca dengan idgham, harus dibaca dengan izhar. Ya, harus dibaca dengan izhar. Kalabal. Nah, dibaca dengan izhar, kenapa dibaca dengan izhar? Karena ada saktah di situ. Jadi dia tidak bisa dibaca dengan kalabarrona, tidak bisa. Ya. Jadi dia dibacanya izhar. Selainnya, ya contohnya apa? Yang bal misalkan. Barrafa'ahullah, bal kanallah. Itu yang izhar ya. Kalau yang idgham tadi barrafa'ahullah misalkan. Barrafa. Kalau yang hal, nah, kalau yang izhar hal tuwibal, atau kalau yang idgham halakum kayak begitu. Begitu. Nah, ini sebagai tambahannya, huruf lam ya yang berada setelah hal dan bal. Huruf lam dapat berada setelah hal dan bal. Tapi kalau huruf ro hanya berada setelah bal saja. Jadi setelah hal itu nggak ada ro di Al-Qur'an ya. Tapi kalau setelahnya hal sama bal itu kalau lam itu bisa setelahnya hal atau bal. Contoh ini halaka, balla tukrimun. Nah, kalau ro ya, dia cuman ada bal aja sebelumnya. Barrafa'ahullah, barrabbukum. Itu lam harfi. Nah, sekarang lam ismiyah. Yaitu lam sakinah yang ada pada kata benda. Dan ini merupakan lam yang menjadi bagian asli dari kata tersebut, bukan tambahan. Dan dia selalu ada di tengah kata. Nah, jadi bedanya lam ism dengan lam ta'rif. Lam ta'rif tadi kan dia di kata benda juga. Namun lamnya itu tambahan, gitu. Ya. Dan biasanya dia ada di awal kata. Ya. Nah, tapi kalau lam ism ya, dia selalu ada di tengah-tengah kata. Yang ada di kata benda. Gitu. Nah, itu bedanya ya. Dan lam ism semuanya wajib dibaca izhar. Contoh, alsinatukum salsabila malja'a ilman. Nah, contohnya ini. Jadi, dia lamnya yang memang udah ada di kata benda asli, bukan tambahan. Nah, kalau lam tarif, lamnya tambahan, dia ada di kata benda, dia ada di awal, ya. Kalau lam fi'il, ya dia lam ada di kata kerja. Ya, terus hukumnya lam fi'il sama lam ta'rif ya, sama-sama bisa dibaca idgham, sama-sama bisa dibaca idhar. Begitu juga dengan lam harfiyah tadi ya. Lam yang ada di kata hal atau bal. Ya, dia bisa dibaca idgham atau bisa dibaca idhar. Kalau lam ism, lam yang ada di kata benda namun dia bentuknya asli lamnya, bukan tambahan. Dia hanya bisa dibaca dengan izhar, dihukumi dengan izhar. Nah, berikutnya lamul amr, lam amr. Ya, lam amr. Apa itu? Ini lam sakinah tambahan ya, yang masuk ke dalam fiil, yang masuk ke dalam kata kerja. Ya, kata kerjanya fiil mudhari. Nah, lamnya ini tambahan cuma di kata kerja. Kalau tadi lam ta'rif, lamnya tambahan di kata benda. Ya, terus gimana kita bisa tahu di kata benda, kata kerja? Nah, maka dari itu mau nggak mau harus bisa bahasa Arab. Ya, makanya yuk mulai dari sekarang, kalau memang belum memulai bahasa Arab, dimulai belajar bahasa Arab. Ya, mulai dari yang
dasar, menengah, apalagi nanti yang atas sampai percakapan, terus nahwunya segala macamnya. Begitu ya. Nah, ini lam sakinahnya hadir di kata kerja. Kata kerja bentuk sekarang dan akan datang, fil mudhari. Sehingga mengubahnya dia menjadi bentuk perintah. Gitu. Nah, cuman kita sekarang enak, gampang. Kita kalau misalkan belum bisa bahasa Arab gimana? Insya Allah nanti bisa ngebedainnya. Ya. Kalau untuk lam amr, ya, dia lamnya tambahan tapi di kata kerja. Kalau lam ta'rif, lamnya tambahan di kata benda. Nah, kalau lamul amr di kata kerja. Nah, dia ada syaratnya. Syaratnya itu sebelumnya ada lafaz summa, ya, waw sama fa. Contoh, ya, misalkan, ya. Contoh, kata aslinya adalah yaktub. Ya, yaktub. Maka ditambahkan lam, ya. Yaktub artinya sedang atau akan menulis, ya. Yaktub. Ya, dia sedang menulis atau dia akan menulis. Maka ditambahkan lam di kata kerja ini. Ya, tapi syaratnya dia bisa disebut dengan lam al-amr, ya, kalau sebelumnya fa, summa atau waw. Nah, di sini tambahkan fa sebelum lamnya. Maka tulislah. Nah, ini termasuk ke dalam lam tambahan. Contoh yang lainnya lagi yang masuk ke dalam fiil mudhari. Ya, cirinya tadi apa? Didahului waw, fa sama summa. Contohnya summal yaqdu wal yatalattaf fal yuqatil. Nah, ini contohnya ya. Jadi gampang. Setelah summa ada lam nggak? Setelah waw ada lam nggak? Setelah fa ada lam nggak? Nah, tapi kalau mau lebih mantap lagi, maka mesti kita tahu mana yang kata kerja, mana yang kata benda. Itu ya. Oke, nah ini hukumnya apa? Hukumnya semua dibaca dengan izhar lamnya. Nah, seperti itu. Lamul amr. Nah, ada satu lagi yang ketinggalan. Ya, apa? Lam asli. Tadi lam ta'rif sudah, berikut lam zaidah lazimanya. Ya, yang mana tadi ya? Ada 7 lam yang ada dalam Quran. 7 kategori lam ada dalam Quran. Ada lam ta'rif, ada lam zaidah lazimah, lam ta'rifiyah gitu ya. Terus kemudian lam fi'liyah, lam harfiyah, kemudian ada lam asliyah gitu ya, lam ismiyah, lam ism, kemudian lamul amr. Ada yang belum kebahas yaitu lam asliyah. Tadi lam ta'rif sudah, lam zaidah lazimah sudah dimasukkan, lam amr udah ya. Kemudian lam ism sudah. Ya, lam harf juga sudah. Ya, lam harf juga sudah. Terus sekarang tinggal lam asliyah. Apa sih lam asliyah? Tuh ya, dia lamnya itu pada kata benda ya. Apa ya? Gampangnya ya bahasanya. Lam yang pada kata benda setelah hamzah qata. Gampangnya gitu. Jadi hamzahnya ini memang berharokat, bukan hamzah wasol. Begitu. Hamzahnya jelas. Ya, dibaca fathah, kasrah atau dhammah. Setelahnya ada lam. Ya. Dan lamnya ini lam asli. Contoh misalkan al-qari'ah dengan alhaakumut takasur. Contohnya dua itu. Nah, kita lihatkan ya di mushaf ya. Itu dua lam yang berbeda. Ya, makanya kalau di mushaf Madinah itu enak ya, karena kita bisa tahu dia hamzah wasl atau bukan gitu ya. Kalau buat orang yang masih belum ini bahasa Arab gitu ya, ini lumayan mempermudah ya, lebih mudah. Contohnya ini ya, al-qari'ah sama takasur nih, saya sharing. Mudah-mudahan kelihatan.
Nah, lihat Al-Qariyah. Dia hamzanya hamzah wasal. Hamzanya hamzah wasal. Tapi kalau dia takasur, hamzanya lihat deh, ada harokatnya, ya kan? Nah, ini maksudnya. Nah, inilah yang disebut dengan lam asli. Lam yang berada setelah hamzah yang jelas. Dan dia hanya satu dihukuminya, yaitu dibaca dengan idhar saja. Oke, nah sekarang kita balik lagi. Kesimpulannya, hukum lam, ya, yang sudah kita pelajari, yang sudah disebutkan, ya, baik yang tercantum di dalam bait atau yang tidak tercantum di dalam bait, ya, artinya dia ada di dalam Quran, ya kurang lebih seperti ini, plus tambahan 2 lagi tadi, ya. Oke. Tambahan 2 lagi, ya. Itu lam zaidah lazimah yang sudah masuk ke lam ta'rif. Terus kemudian ada lam satu lagi adalah lam asliyah. Kita masuki dengan hukumnya, ya, dibaca idhar. Ya, sebelah sini deh biar dia barengan. Nah, kalau ini masukin sini, ya, lam ta'rif. Nah, untuk lam ta'rif, berikut lam zaidah lazimahnya, karena lam zaidah lazimah termasuk lam ta'rif, dia hukumnya bisa idhar, bisa idgham. Lam fi'il dan lam harf itu lam halbal, ya. Itu dia bisa idgham kalau bertemu dengan lam sama ro, dia dihukumi di idhar kalau selain bertemu dengan lam dengan ro. Kemudian untuk lam ism, lam amr, ya, lam asliyah, ya, lam ism, terus lam amr, ya, lam yang ada di kata kerja, ya, yang nanti dia berubah menjadi perintah dengan syarat sebelumnya adalah fa, summa atau waw, ya, maka dia wajib dibaca idhar. Begitu juga dengan lam asli. Nah, inilah dia penjelasan mengenai hukum lam, ya, yang termaktub di dalam bait ataupun yang tidak termaktub di dalam bait. Artinya dia ada di dalam Quran. Nah, kira-kira silakan. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Apa Ustadz, tadi kurang nyimak lam asliyah definisinya apa ya Ustadz? Bisa tolong dijelaskan kembali Ustadz? Lam asliyah, baik. Lam asliyah itu lam yang ada pada kata benda yang sebelumnya adalah hamzah khoto. Hamzah khoto. Hamzah khoto itu hamzah yang dia berharokat. Bukan hamzah wasal artinya. Lam pada kata benda yang yang dia sebelumnya ada hamzah khoto. Nah, istilahnya hamzah khoto. Kof, to. Nah, kof, pi, a, t, h, khoto. Oh, hamzah khoto itu apa ya? Hamzah yang berharokat, ya, bukan hamzah wasal maksudnya. Begitu. Oke, makasih Ustadz. Barakallah. Ada lagi? Nah, untuk lam asliyah ini memang tidak disebutkan di dalam matan ini, namun itu disebutkan di kitab matan lain. Ya, contohnya di dalam matan Salsabil Syafi. Ya, karya Sulaiman bin Utsman Murad. Itu disebutkan. Ya, dia dihukumi dengan idhar, ya. Wa adhiran asliyatan ka'alfi. Wa misluha ismiyatun ka khalfi. Ya, jadi untuk lam asli, ya, layaknya contoh alif gitu, ya. Maksudnya gitu.
Lainnya contoh alf itu ya. Maka dia dibaca idhar. Begitu juga dengan lam ism ya, yang dia dibaca dengan idhar. Baik, kalau tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, wah ini pada kemana? Belum pada masuk. Apalah. Oh, Ustaz Anwar izin ternyata. Baik, insyaallah. Oke, kita lanjut ke tilawah ya. Tapi sebelum kita lanjut ke tilawah, ya, kita lanjutkan dulu sedikit ya materinya. Layang pandang ya, perkenalan ke bait berikutnya. Ya. Kita akan bahas apa sih di bait berikutnya. Nah, insyaallah pekan berikutnya, di bait berikutnya kita akan bahas bab mengenai pertemuan dua huruf. Pertemuan dua huruf. Oh iya lupa, sebelum masuk ke sana saya ada yang kelewat. Nah, sekarang cara bacanya. Nah, ini cara baca nih. Ya, kita ini penting juga ya. Nah, ketika ngucapin lam ya, maka hati-hati ya. Jangan sampai menghilangkan kejelasan huruf lam. Contoh, ketika ngucapin ja'anna, ja'anna. Loh, kok jadi nun? Jadi berdengung. Nah, harusnya dia jelas lama. Ja'alna, ja'alna, al. Jelasin lamnya. Ya. Terus hati-hati ketika baca nah, huruf lam ya. Contohnya misalkan yang ada di sini ya, apapun itu ya contohnya, maka dia jangan dipantul-pantulkan. Ya, jangan dipantul-pantulkan. Contoh, wal yatalattaf. Nah, untuk lam apapun ya. Pokoknya ketika dia sukun cara bacanya jangan sampai mantul-mantul. Contohnya, alasinatukum salah, sabila salah, enggak, ilma enggak. Ya, ini contohnya lam ya. Lam yang lain lagi contohnya misalkan nih lam halbal. Misalkan yang izharnya ya, yang izharnya. Ini dia. Hal fi zalika hal fi ada le-nya. Ya, jangan sampai ya. Jangan sampai mantule. Ya, ada suara e-nya. Atau yang kedua ya, dia tahan kelamaan. Niatnya untuk memperjelas suara lam. Ya. Contohnya tadi, karena takut dia mantul, dipanjangin. Al-sinatukum salsabila. Atau apa lagi? Al-fi dzalik. Nah, dipanjangin. Atau berikutnya, karena takut kepanjangan, terus karena takut mantul, akhirnya berhenti suaranya. Hal fi dzalika, jadi saktah. Bal aktsaruhum. Nah, itu berhenti tuh. Jadi itu juga nggak boleh. Contohnya lagi, misalkannya Qul huwallahu ahad. Nah, hati-hati. Itu berhenti. Qul huwallahu ahad. Enggak. Ya. Jadi jangan sampai berhenti ya. Jangan sampai mantul, jangan sampai berhenti, jangan sampai kepanjangan. Nah, salah semua ya jadinya. Terus gimana caranya? Caranya rasain suara lamnya itu ngalir sedikit aja. El itu dikit aja. El kita contoh yang lam ta'rif sekarang. Nah, yang ada L-nya yang izhar. Nah, ini dia. Misalkan alhu bukan alhuda kepanjangan. Ya, atau dia mantul alhuda. Nah, mantul. Atau dia berhenti alhuda. Nah, jadi gimana? Ngalir sedikit. Alhuda, alhuda, al yakin, ya rasain suara al-nya ngalir. Makanya ketika lagi baca memang mesti dirasain gitu ya suaranya. Suara siapa? Suara sendiri, suara kita. Apalagi kalau kita nih udah bisa, udah belajar teorinya, apalagi ketika lagi praktek, dia tahu kalau suara ngalirnya tuh seperti ini gitu loh. Nah, namun biasanya ketika lagi tilawah,
kadang suka konsentrasinya hilang, terlebih kalau dia fokus ke irama. Nanti berantakan misalnya itu. Biasanya berantakan, ya. Maka tetap fokus di bacaannya, dengerin sendiri suaranya. Makanya sejak awal ketika kita tilawah gitu ya, maka saya minta supaya teman-teman dengerin sendiri suaranya. Insya Allah tahu kalau itu nun ketemu ya dibaca idgham bigunnah, dan dia tahu idgham bigunnah dibaca panjang gunanya 2 atau 3 harokat, dan dia juga tahu suara panjang gunanya itu bunyinya famai ya, dia tahu ya. Namun ketika lagi tilawah biasanya memang seperti itu. Kalau dia tidak fokus, ya, kalau dia baru gitu ya, belum terbiasa, ya, maka yang kita minta adalah dengerin sendiri suaranya. Nah, insya Allah kalau didengerin sendiri suaranya, dia akan engah, akan sadar. Apalagi kalau dia baru gitu kan, begitu. Yang sudah mahir saja kadang suka kepleset. Nah, apalagi yang baru. Nah, misalkan seperti itu. Jadi dirasain ya, dirasain ketika baca Quran ya. Contoh halnya ini lam, ngalirkan al yakin, al khallaq, ya, al kabir, al ka loh, kepanjangan itu. Kalau kepanjangan gini, al kabir, al kabir. Nah, itu kepanjangan. Ya. Jadi caranya gimana supaya misalkan belum dapat nih, masih suka mantul atau masih suka kepanjangan gitu ya, begitu ya, dilatih yang salahnya. Contoh yang mantul, ale berarti ada le-nya, ale kabir, semua aja latihan, ale bari, ale akhir, ale jabbar, ale hayyu, ale yakin. Nah itu kan kedengeran tuh ada jadi nanti kupingnya udah ngedenger tuh, oh kalau yang ada mantul gini begitu ya. Nah, terus kalau yang berhenti, misalkan latihan aja berhentiin. Al-Qahhar, Al-Huda, Al-Yakin. Nah, gitu. Berhenti. Ya. Contohnya lagi, misalkan yang di sini. Dilatih aja, nanti dia ngerasa, oh yang berhenti. Contoh nih, hal fi dzalika, rasain. Bal aksaruhum, bal aksaruhum. Loh, itu berhenti. Nah, sekarang ngalirin sedikit latihannya. Yang sesuai, yang benernya. Ya. Al-huda, al-hu. Rasain. Terus yang lain latih. Misal ini, halfi, alfi, bal aktsaruhum. Kayak begitu. Ya. Terus terakhir, latihan. Sengaja panjangin suara al-nya. Halfi zalik, bal aktsaruhum. Nah, itu nanti akan beda. Makanya selain tadi ngedengerin sendiri suaranya, biasanya ya ketika kami ngajar gitu ya, kami menyampaikan ini satu lagi, apa itu? Kita praktek yang salah. Ya, supaya apa? Supaya kuping kita, telinga kita itu udah kenal gitu. Oh, ini salah. Dan kita sebenarnya tahu yang benar seperti apa gitu. Nah, akhirnya dengan cara seperti tadi, ya ketika latihan, insya Allah ya, kita bukan cuma bisa ngedenger atau tahu bacaan orang lain itu salah, tapi kita juga tahu kalau bacaan kita juga salah. Nah, gitu. Kadang kan kebanyakan dari kita, ada orang baca, kita tahu itu salah bacaannya. Tapi pas kita praktekin, kita baca dengan ayat yang sama, nggak tahunya kita sama bacaannya dengan dia. Gitu. Kenapa? Karena kita sendiri nggak tahu bacaan kita itu salah apa benar. Ya. Nah gitu ya. Jadi itu dia cara supaya nanti kita bisa latihan di rumah. Ya, bisa latihan di rumah. Ya, supaya terbiasa udah latihan. Nanti baru setelah mantap, pertemuan berikutnya kan ketemu guru. Misalkan sepekan sekali atau sepekan 2 kali. Misalkan sepekan 3 kali gitu kan. Maka nanti gurunya ngelihat, oh ada progres nih. Nah, berarti dia latihan. Ya, tetap gurunya mesti punya guru ketika lagi ngaji Quran, tetap dia juga harus latihan di rumah. Jadi jangan sampai, oh kalau latihan di rumah, kan udah tahu ini caranya, berarti nggak harus punya guru dong. Nggak gitu juga.
Atau misalkan dia punya guru, udah punya guru ini, udah tahu, nanti bisa dikoreksi. Udahlah, nanti aja. Nanti pas ketemu sama gurunya aja bacanya, di rumah nggak latihan. Nah, ya akhirnya apa? Dengan seperti tadi, itu tidak, perubahan bacanya itu nggak berasa jadinya. Perubahan bacanya nggak berasa. Nah, makanya di sini ya, di halaqah ini, ya di kelas ini, maka kami minta, ya kan, itu ada tugas supaya mempraktikkan bacaan yang sudah diajarin. Itu. Ya, jadi selain nanti latihan di rumah, udah mantep, latihannya nggak usah banyak-banyak, gitu ya. Beberapa huruf di satu halaman minimal, ya. Kami mintanya kayak gitu aja, 1 atau 2 huruf itu ya. Yang dapat ini kan pemaparannya banyak nih misalkan ya. Penjelasannya banyak kayak misalkan Nun Sakinah kemarin ketemu huruf-huruf yang yang menjadi ikhfa. Nun Sakinah yang jadi ikhfa ketemu huruf-huruf yang 15. Ya, kan banyak tuh dijelasin, dicontohin kemarin. Ya, karena bisa jadi nggak nangkep semuanya. Ya, bisa jadi nggak ketangkap bisa jadi nggak bingung gitu, mau yang mana gitu ya, nggak semuanya. Gitu ya. Tapi masa iya sih nggak ada yang dapat sama sekali dari satu pertemuan gitu. Nah, maka cari 1 atau 2, kemudian dilatih. Nah, maka udah kelatih di rumah, kemudian pekan berikutnya kan ketemu sama gurunya, gitu kan. Nanti dicek. Nah, kalau sudah nggak ada koreksi berarti aman, tinggal pindah ke huruf berikutnya. Begitu. Nah, maka di sini kita seperti itu metodenya. Ya, semoga bisa mempermudah. Itu ya, jadi ya cara bacanya dia jangan sampai mantule-mantule. Ya. Terus juga harus jelas, jangan sampai masuk ke huruf setelahnya, jangan sampai idgham. Ya. Terus juga berikutnya jangan sampai berlebihan, jangan sampai berhenti ya ketika baca, jangan sampai saktah kecuali memang ada saktah kayak kalabal. Nah, itu memang ada saktah maka harus disaktakan. Terus berikutnya terakhir jangan sampai dikasih gunnah, jangan sampai lewat hidung, terutama yang bertasydid. Misalkan yang bertasydid kadang suka lewat hidung, misalkan banna tukrimunal banna halaka. Hati-hati lewat hidung. Jadi harus jelas. Halaka bukan halaka tapi halaka. Balla bukan balla. Ya, apalagi udah dimasukin hidung dipanjangin. Balla tukrimunal yatim. Balla. Nah, dipanjangin. Jadi idgham biguna gitu. Ya, jadi hati-hati ya. Cara bacanya seperti tadi. Ya, untuk hukum-hukumnya seperti yang sudah dipaparkan. Nah, seperti itu ya. Untuk hukum-hukumnya seperti yang sudah dipaparkan, begitu juga dengan nama-namanya atau kategori-kategorinya, terus juga cara membacanya seperti apa. Oke, ada pertanyaan tambahan? Tuh, ini tinggal Bunda Nita doang berarti. Insya Allah tinggal tilawah ya kita. Kita ini berarti Bunda Nita full nih tilawah nih. Karena sendirian nih. Kalau nggak ada pertanyaan, lanjut tilawah ya. Tapi sebelumnya nih kita coba istirahat dulu karena nih sebentar lagi habis ya. Kurang lebih 4-5 menit ke depan kita lanjut lagi ya. 4-5 menit ke depan kita lanjut lagi di tilawah. Baik. Barakallah. Nah, kita tutup dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti lanjut lagi masuk ke link yang sama.